complicated sih sebenarnya. Kalau beberapa ekologi, eologi, ego manusia, dan konsep tentang ketuhanan, apapun yang kerjaan, percayalah karena hanya Tuhan yang bisa ngelakuin, memperbaiki itu semua. Bakudapa itu pertama kita ambil dari ekologi sebenarnya. Dari konsep ekologi kita gabungkan dengan eologi. Jadi ada konsep ekologi dan eologi yang kita gabungkan di situ. Ya sebenarnya awalnya itu adalah sebuah pidato tentang kematian di saat pandemik waktu itu. Ya, matinya interaksi antara sesama manusia dengan lingkungan hidup di saat pandemik itu kan semuanya terplotting sekali gitu. Interaksi manusia yang berfokus pada ego manusia tentang keserakahannya dia dan akhirnya membawa sesuatu pencerahan yang dimana mengangkat kehidupan dia, interaksi dia juga bersama lingkungan dan juga bersama sang pencipta. Kita kemas tentang konsep ketuhanan, tentang manusia yang ego. Ada ego yang kita taruh dalam konsep itu juga, tentang ego, tentang konsep ketuhanan. Apapun yang kita alami, apapun yang dikerjakan, semua ya manusia ini ngancurin sebenarnya. Karena egonya, jadi akhirnya dia berusaha lagi untuk memperbaikinya. Tapi ya egonya terlalu tinggi sih. Itu yang mendasari konsep Bakudapa itu sih. Project Bakudapa ini aku suka karena sangat-sangat deep, sangat-sangat dalam sekali meaningnya, dan semua aspek yang kita taruh di sini mempunyai simbol-simbol tertentu dan pesan-pesan yang sangat mencerminkan manusia pada zaman ini atau pada generasi ini. Karena kita melalui pandemi juga kita melihat banyak muka, banyak karakter. Jadi aku juga sangat-sangat terinspirasi, belajar banyak dari project ini juga. Itu yang aku suka. Itu yang bikin menjadi suka karena sangat tertantang sekali untuk mengerjakan project ini dengan segala kesulitan-kesulitan itu yang membuat sebuah tantangan bahwa wah ini nggak bisa, ini harus bisa, ini harus bisa, ini harus bisa gitu. Scene favorit satu tentang kehancuran. Di situ ada saudara kita juga dari Kota Ambon, itu Figel. Di situ kita minta dia untuk menarikan tarian cakalele asli. Ada beberapa ritual yang dilakukan juga, doa dan restu dari Yang Maha Pencipta oleh Figel untuk bisa melaksanakan peran itu, karena itu dia jadinya kayak debus ya kalau di sini bilang gitu. Jadi dia sangat di blazing banget untuk itu, dan waktu syuting itu tidak ada kendala apa-apa, dan itu melambangkan satu lambang tentang kehancuran. Terus satu lagi Kadai Salamatua. Nah itu dari semua itu sebenarnya udah melengkapi sih ya, cuman ya tetap aja sehebat-hebatnya kita manusia ya tanpa campur tangan yang maha kuasa juga kita nggak ada artinya. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat, ya ingat masih ada yang di atas segala-galanya. Itu sih. Kesulitan pasti yang pertama itu pendanaan, itu yang awal itu pendanaan kesulitan. Tapi kita bisa eksekusi, bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang membuat sakit kepala itu pas waktu lokasi syuting pertama itu nggak diizinin, jadi kita akhirnya harus pindah lokasi. Dalam hamin berapa gitu kita udah harus syuting. Karena kita ganti lokasi, akhirnya mau nggak mau skripnya juga harus berganti. Dalam hamin 1 minggu itu kita ganti. Jadi tuh langsung penuh di sini, jadi membuat ya keadaan fisik juga nggak maksimal karena semua hektik lah gitu. Dan post-pro-nya juga ngaret karena ya itulah banyak banyak lika-liku kehidupannya post-pro. Kendalanya tuh di situ sih, ngeri-ngeri sedep sih. Kesan yang pertama adalah saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur karena ini satu karya yang menurut saya mempunyai pesan yang sangat-sangat bermanfaat, harusnya mempunyai pesan yang sangat dalam tentang kehidupan berkelompok dan juga kehidupan pribadi dan juga kehidupan spiritual. Di saat membuat ini saya juga pelan-pelan belajar banyak hal lah gitu dari sebuah karya.
sangat terkesan sekali karena teman-teman yang terlibat dalam produksi ini tuh sangat antusias banget, dan sekalipun harus ada yang menunggu beberapa lama, beberapa jam untuk baru ada take, tapi mereka tetap konsisten dan mereka tampil bagus. Itu yang membuat saya sangat terkesan sekali. Semoga suka, semoga ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja sih. Energi yang saya dapat dari Baku Dapa itu sangat-sangat positif, dan di dampak yang lain adalah di kehidupan saya pribadi. Ya itu yang tadi saya bilang, saya belajar dari karya tersebut, dari lagunya Saudara Kaongen, dari sudut pandang Kaongen, sudut pandang setiap dancer ketika mereka memberikan warna mereka di suatu tarian. Kan ada beberapa tuh yang freestyle. Di situ saya bisa melihat warna-warna yang berbeda, yang dimana bisa menjadi inspirasi saya untuk karya-karya selanjutnya. Kita buat Baku Dapa Pito Seunau ini sebenarnya untuk mengikuti sebuah ajang festival dan film kontemporer internasional yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk seluruh dunia. Nah, itu yang bikin tertantang sekali. Dampaknya kita terseleksi dari film kita ini, kita dapat piagam penghargaan terseleksi film Indonesia dance kontemporer, dan kita dikasih piagam. Nah, itu dampak yang luar biasa buat saya pribadi. Pasti teman-teman yang lain juga ngerasain hal yang sama sih sebenarnya. Ya, tetapi yang kalau dari saya pribadi ya itu yang sangat berdampak sekali, yang sangat positif. Sebenarnya video ini atau karya ini kan kita tidak publish. Cuman semoga orang-orang yang terlibat dari sini juga bisa belajar bareng. Kalaupun suatu saat nanti kita akan publish atau kita akan tontonkan ini film, karena sekarang ini kita belum publish, mohon maaf kita belum publish secara utuh karena kami masih punya beberapa target. Ada beberapa poin yang memberikan alasan untuk kita menahan ke itu. Kalaupun nanti suatu saat kita publish, ya semoga bisa menyentuh hati-hati para penonton dan message-nya bisa sampai dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang dituju sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Thank you. Let's go.